Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, Apri Suryani dengan NIM 33 2017 015. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, kepada Bapak Dr. Haji Rusdi Asiroj, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Revi Elvira Yuliani, Sarjana Sains Magister Pendidikan. Saya mahasiswa aktif dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Muktisari, yaitu mengenai materi teori belajar Van Hille beserta cara pengaplikasiannya dalam pembelajaran matematika. Teori belajar Van Hille terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama, tingkat kognitif menurut Van Hille, yang kedua, fase-fase pembelajaran geometri menurut Van Hille, dan yang ketiga, aplikasi teori belajar Van Hille dalam pembelajaran matematika. Teori Van Hille ada latar belakangnya, yaitu 2 tokoh pendidikan matematika dari Belanda, yaitu Pierre Van Hille dan istrinya, Diane Van Hille Geldof. Van Hille adalah seorang pengajar matematika Belanda yang telah mengadakan penelitian di lapangan. Melalui observasi dan tanya jawab, kemudian hasil penelitiannya ditulis dalam disertasinya pada tahun 1954. Penelitian yang dilakukan Van Hille melahirkan beberapa kesimpulan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Jadi, Van Hille dan istrinya ini, dia melakukan penelitian yang penelitiannya itu ditulis dalam disertasinya, kemudian menghasilkan tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Tingkat yang pertama, tingkat kognitif menurut Van Hille. Van Hille dalam Ismail pada tahun 1998 menyatakan bahwa tahapan berpikir atau tingkat kognitif yang dilalui siswa dalam pembelajaran geometri terdapat 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap pengenalan, yang kedua, tahap analisis, yang ketiga, tahap pengurutan, yang keempat, tahap deduktif, dan yang kelima, tahap keakuratan. Selain mengemukakan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif dalam memahami geometri, Van Hille juga mengemukakan beberapa teori berkaitan dengan pembelajaran geometri. Teori yang dikemukakan Van Hille antara lain adalah sebagai berikut. 3 unsur yang utama dalam pembelajaran geometri yaitu waktu, materi pembelajaran, dan metode penyusunan yang apabila dikelola secara terpadu dapat mengakibatkan meningkatnya kemampuan berpikir anak kepada tahap yang lebih tinggi dari tahap yang sebelumnya. Jadi, 3 unsur utama dalam pembelajaran geometri yaitu materi pembelajaran, metode, waktu, materi pembelajaran, dan metode ini itu digunakan dari Van Hille untuk meningkatkan kemampuan berpikir anak dari tingkat yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Yang kedua, fase-fase pembelajaran geometri menurut Van Hille. Model Van Hille tidak hanya memuat tingkat-tingkat pemikiran geometrik menurut Van Hille dalam Ismail pada tahun 1998, kenaikan dari tingkat yang satu ke tingkat berikutnya tergantung sedikit pada kedewasaan biologis atau perkembangannya, dan tergantung lebih banyak kepada akibat pembelajarannya. Guru memegang peran penting dalam istimewa untuk memperlancar kemajuan, terutama untuk memberi bimbingan mengenai pengharapan. Walaupun demikian, teori Van Hille tidak mendukung model teori absorpsi tentang belajar mengajar. Oleh karena itu, maka ditetapkan fase-fase pembelajaran yang menunjukkan tujuan belajar siswa dan peran guru dalam pembelajaran dalam mencapai tujuan itu. Fase-fase pembelajaran tersebut yaitu fase yang pertama, informasi pada awal tingkat ini, guru dan siswa menggunakan tanya jawab dan kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir siswa. Jadi, pada tahap 1 ini, siswa dan guru itu melakukan tanya jawab mengenai objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir siswa. Jadi agar siswa itu berpikir mengenai objek-objek yang akan dipelajari, sehingga guru dan siswa melakukan tanya jawab.
yang selanjutnya, fase kedua, orientasi siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang dengan cermat telah disiapkan guru. Jadi pada fase kedua ini, siswa itu menggali topik yang dipelajari menggunakan alat-alat yang telah disiapkan oleh guru. Misalkan saja, ini kan tentang geometri. Guru itu menyiapkan alat peraga mengenai persegi. Jadi siswa itu bisa menggali topik yang dipelajari itu menggunakan alat peraga yang telah guru siapkan. Yang selanjutnya, fase ketiga, penjelasan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Siswa menyatakan pandangan yang muncul mengenai struktur yang diobservasi. Jadi pada fase ketiga ini, setelah siswa menggali topik yang dipelajarinya menggunakan alat peraga yang telah disiapkan oleh guru, siswa itu menyatakan pandangan yang muncul mengenai struktur yang diobservasi, atau siswa itu menyatakan apa yang dia lihat, apa yang dia tahu dari benda atau alat peraga yang disiapkan oleh guru tadi. Yang selanjutnya, fase keempat, orientasi bebas siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas yang memerlukan banyak langkah, tugas yang dilengkapi dengan banyak cara, dan tugas yang open-ended. Jadi pada fase keempat ini, siswa itu bebas berorientasi untuk mengisi tugas-tugas yang lebih kompleks, yaitu seperti tugas yang memerlukan banyak langkah, atau tugas yang dilengkapi dengan banyak cara, dan tugas yang open-ended. Yang selanjutnya, fase kelima, integrasi siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Jadi pada fase kelima ini, yaitu pada fase terakhir, siswa itu meninjau kembali atau meringkas atau membuat rangkuman mengenai apa yang telah siswa itu pelajari. Yang ketiga, yaitu aplikasi teori belajar Van Hille dalam pembelajaran matematika. Kegiatan belajar mengajar yang mengacu pada fase-fase pembelajaran model Van Hille. Kegiatan belajar di sini dimaksudkan untuk meningkatkan tahap berpikir siswa dari 0 visualisasi ke tahap 1 analitik. Ciri-ciri dari tahap visualisasi adalah sebagai berikut. Siswa mengidentifikasi, memberi nama, membandingkan, dan mengoperasikan gambar-gambar geometri seperti segitiga, sudut, dan perpotongan garis berdasarkan penampakannya. Sedangkan ciri-ciri terhadap analitik adalah siswa menganalisis bangun berdasarkan sifat-sifat dari komponen dan hubungan antar komponen, menyusun sifat-sifat pada sebuah kelas, bangun-bangun secara nyata, dan menggunakan sifat-sifat tersebut untuk memecahkan persoalan. Mari kita perhatikan model pemahaman segi empat menurut Van Hille. Segi empat terdiri dari persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Sifat-sifat masing-masing bangun yang dipelajari pada skema 1 berikut. Nah, di bawah ini ada skema, yaitu mengenai materi segi empat. Jadi materi segi empat ini ada segi empat sembarang, segi empat trapesium, layang-layang, jajar genjang. Jadi dari layang-layang dan jajar genjang ini menjadi belah ketupat, dari jajar genjang menjadi persegi panjang, dan menghasilkan persegi dari belah ketupat dan persegi panjang. Ini adalah skema dari segi empat. Nah, ini ada sifat-sifat mengenai dari skema tadi. Yang pertama yaitu persegi. Keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar. Untuk sifat-sifat yang kedua, persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan keempat sudutnya sama besar. Yang ketiga, belah ketupat, keempat sisinya sama panjang dan sudut yang berhadapan sama panjang. Yang keempat, jajar genjang, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar. Yang kelima, trapesium, satu pasang sisi yang berhadapan sejajar. Yang keenam, layang-layang, dua pasang sisi yang tidak berhadapan sama panjang, dan satu pasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini adalah sifat-sifat dari sebuah bangun
dari geometri, dari pembelajaran geometri atau pembelajaran dari Van Hilly. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.